kelas 3C dari Prodi PGSD. Di sini saya akan menyampaikan 3 materi. Yang pertama, kekuasaan dan politik. Yang kedua, negara hukum. Yang ketiga, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Materi pertama, kekuasaan dan politik. Pengertian kekuasaan dan politik. Kekuasaan merujuk pada kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi atau mengontrol perilaku, tindakan, atau keputusan orang lain. Politik adalah proses yang melibatkan penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengatur cara suatu negara atau masyarakat diatur atau dijalankan. Ini melibatkan perdebatan, perbuatan, keputusan, serta distribusi dan penggunaan kekuasaan dalam suatu sistem yang terorganisir. Kekuasaan, kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku. Sumber kekuasaan. Yang pertama, legitimate power merupakan kaki kesepakatan antara anggota organisasi yang mana orang dengan peran tertentu dapat menerima perilaku spesifik dari yang lain. Hak kesepakatan ini pada umumnya datang dari orang-orang memiliki posisi seperti hak seorang pemimpin untuk menegur karyawan guna menunjukkan keahlian yang berbeda. Yang kedua, reward power, kekuasaan untuk memberikan penghargaan. Belum dari kekuasaan, perseragaan yang mengalasi penghargaan yang diberikan oleh orang lain. Guna menghindari sebuah sanksi negatif, manajer memiliki otoritas formal yang memberinya kekuasaan penuh dalam pendistribusian penghargaan organisasi seperti upah, kenaikan pangkat, waktu kerja, dan hak cuti. Yang ketiga, search for power merupakan kekuasaan memaksa untuk memberikan vonis. Manajer memiliki kekuasaan untuk memaksa lewat otoritas, memberi teguran, menurunkan dan menaikkan semangat karyawan. Yang keempat, strength power untuk bagian yang paling banyak legitimater, penghargaan dan kekuasaan koersitif merupakan kekuasaan murni yang bersumber dari orang tersebut. Para karyawan diuntungkan dengan menerapkan pengetahuan atau keahlian yang mereka miliki. Seorang individu memiliki kekuasaan karena ia ahli dalam bidang tertentu. 5. Reference power, masyarakat memiliki kekuatan kepatuhan manakala pihak lain menanamnya, menyukainya, atau pada kesepakatan lain mempedulikannya. Kekuatan kepatuhan menurut tipikalnya berhubungan dengan keberadaan kepemimpinan yang karismatik. Taksi kekuasaan itu ada 7. Yang pertama, nalar. Yang kedua, keramahan. Yang ketiga, koalisi. Yang keempat, tawar-menawar. Yang kelima, ketegasan. Yang keenam, otoritas lebih tinggi. Yang ketujuh, informasi dan kekuasaan. Yang pertama, substitutability, menciptakan alternatif. Yang kedua, visibility, kekuasaan tidak mengalir tanpa diketahui anggota organisasi. Yang ketiga, sentralisasi, memiliki kekuatan lebih di mana kekuasaan lebih sentralisasi. Politik dalam organisasi. 1 adalah kekuasaan dalam tindakan. Jadi politik adalah sebuah kenyataan dalam organisasi. Yang kedua, politik berfokus pada penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dalam organisasi atau perilaku anggota yang egois dan tidak melayani kebutuhan organisasi. Politik, negara, kekuasaan, keputusan, kebijaksanaan, alokasi atau pembagian. 1. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. 2. Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai
sesuai dengan keinginan dari pelaku. Yang ketiga, pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dari politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan yang mengikat seluruh masyarakat. Keputusan itu dapat menyangkut tujuan masyarakat dan ada pula menyangkut kebijaksanaan untuk mencapai tujuan itu. Yang keempat, kebijaksanaan umum. Kebijaksanaan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang atau oleh kelompok politik dalam berusaha memiliki tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsip, pihak yang membuat kebijaksanaan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Yang kelima, alokasi atau pembagian adalah pembagian dan penjatahan data nilai-nilai di dalam masyarakat. Nilai ini dapat bersifat abstrak seperti penilaian atau suatu azab seperti kejujuran, kebebasan berpendapat, kebersamaan, mibar, dan juga bersifat konkret seperti rumah. Etika dalam politik keorganisasian memerankan sifat utilitaria berguna bagi semua kalangan. Apakah takdir tersebut juga mencakup kebaikan yang benar untuk masyarakat? Jika lebih menguntungkan individu atau golongan tertentu saja dan tidak bermanfaat bagi orang banyak, maka perilaku politik itu tidak etik. Kedua, menghormati hak-hak individu. Apakah taktik politik itu bersifat menadasi hak-hak legal dan moral individu? Jika aktivitas politik itu mencakup hak privasi orang lain, kebebasan berbicara, hak bekerja atau hak-hak lain, maka jangan diterapkan kecuali jika hal tersebut mungkin menguntungkan lebih banyak kalangan. Menghargai persamaan hukum. Apakah aktivitas politik itu menguntungkan kejujuran kepada semua pihak atau individu? Jika perilaku politik memberikan keuntungan kepada siapa yang lebih baik dengan mengorbankan yang lain dengan mendapatkan yang lebih buruk, maka aktivitas tersebut merupakan hal yang tidak baik. Jenis-jenis kegiatan politik dalam organisasi. Yang pertama, menyerangkat menutup mata pada pihak lain. Hal ini mencakup kecenderungannya pihak lawan memberikan citra yang buruk di mata para pembuat keputusan. Sebuah taktik yang cerdik dilakukan ketika anggota atau kelompok dalam organisasi memutuskan hubungan sebagai jalan keluar yang diambil dalam situasi yang kurang menguntungkan atau menggunakan alasan-alasan sehingga orang mempersiapkan bahwa sumber permasalahan berasal dari pihak eksternal perusahaan. Yang kedua, selektif dalam mendistribusikan informasi individu atau kelompok dalam organisasi yang memiliki posisi strategis dapat mengatur distribusi informasi untuk membentuk berbagai perspektif, membatasi konsepsi presentasi kerja pihak lain, dan untuk mengingatkan kekuasaannya. Yang ketiga, mengendalikan saluran informasi lewat kekuatan legitimasi. Sejumlah individu atau kelompok dapat mengontrol interaksi di antara para karyawan masuk topik diskusi mereka. 4. Membentuk koalisi. Koalisi merupakan sebuah kelompok informasi yang dibentuk guna mempengaruhi orang-orang ada di luar kelompok dengan kekuatan para anggotanya. Koalisi merupakan sebuah taktik politik karena merupakan pengumpulan kekuasaan dari beberapa individu atau kelompok dalam organisasi
mencapai tujuan tertentu. 5. Menangin intervensi setiap individu atau kelompok dalam organisasi dapat menunjukkan siapa dia sesungguhnya atau imagen seperti apa yang diinginkan dia dapatkan dari lingkungannya. Materi kedua, negara dan hukum di Indonesia. Pengertian negara hukum. Negara hukum berdasarkan pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Negara hukum berarti alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Pengertian negara hukum berdasarkan sistemnya. Yang pertama, negara hukum Eropa kontinental. Negara hukum Eropa kontinental ini dipopulari oleh Immanuel Kant. Tujuan negara hukum menurut Kant adalah menjamin kedudukan hukum dari individu-individu dalam masyarakat. Konsep negara hukum ini dikenal dengan negara hukum liberal. Dikatakan negara hukum liberal karena Kant dipengaruhi oleh paham liberal menentang kekuasaan abstrak raja pada waktu itu. Dikatakan negara hukum dalam arti sempit karena pemerintah hanya bertugas dan mempertahankan hukum dengan maksud menjamin serta melindungi kaum bourgeois. Tuan tanah artinya hanya ditunjukkan pada kelompok tertentu saja. 2. Negara hukum Anglo-Saxon. Negara Anglo-Saxon tidak mengenal negara hukum, tetapi mengenal atau menganut apa yang disebut dengan rule of law atau pemerintah oleh hukum. Rule of law adalah sebuah konsep hukum yang sesungguhnya lahir dari sebuah bentuk protes terhadap sebuah kekuasaan yang absoluter di sebuah negara dalam rangka membatasi kekuasaan yang absoluter tersebut. Maka diperlukan pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan itu, sehingga kekuasaan tersebut ditata agar tidak melanggar kepentingan asasi dari masyarakat. Dengan demikian masyarakat terhindari dari tindakan-tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa. Tipe-tipe negara hukum. 1. Tipe negara hukum liberal. Tipe negara hukum liberal ini menghadapi supaya negara berstatus pasif, artinya bahwa warga negara harus tunduk pada peraturan-peraturan negara. Penguasa dalam bertindak sesuai dengan hukum. Di sini kaum liberal menghadapi agar penguasa dan yang dikuasai ada suatu persetujuan dalam bentuk hukum serta persetujuan yang menjadi penguasa. 2. Tipe negara hukum formil. Negara hukum formil yaitu negara hukum yang mendapatkan penguasaan dari rakyat. Segala tindakan penguasaan memerlukan bentuk hukum tertentu harus berdasarkan undang-undang negara hukum formil. Ini disebut juga dengan negara demokrasi yang berlandaskan negara hukum. 3. Tipe negara hukum material. Negara hukum material sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari negara hukum formil. Tindakan penguasa harus berdasarkan undang-undang atau berlaku asas legalitas, yaitu dalam negara hukum material tindakan dari penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warga negara dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-undang. Prinsip-prinsip hukum dasar di Indonesia. Yang pertama, negara berdasarkan hukum menjamin bahwa negara dan semua individu berada di bawah hukum yang sama dan tunduk pada hukum yang sama pula. 2. Kedaulatan hukum.
Hukum merupakan otoritas tertinggi yang menganut negara dan warga negara, tidak ada yang di atas hukum. Yang ketiga, keadilan mencakup prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan pemberian perlakuan yang adil kepada semua individu tanpa diskriminasi. 4. Perlindungan hak asasi manusia menjamin hak-hak dasar setiap individu sesuai dengan martabat kemanusiaan. 5. Ketertiban umum mempertahankan ketertentuan dan ketertiban dalam masyarakat berdasarkan pada hukum yang berlaku. 6. Ketentuan yang berlaku secara luas. Hukum yang berlaku harus jelas, tidak diskriminatif, dan diterapkan secara konsisten bagi semua warga negara. Sistem hukum di Indonesia merupakan campuran dari hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Secara resmi, Indonesia menerapkan sistem hukum yang berbasis pada hukum civil land atau hukum positif yang dipengaruhi oleh Belanda saat masa kolonial. Namun hukum adat dan hukum Islam juga memiliki pengaruh yang kuat dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Sekarang materi ketiga, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara memiliki pengertian sebagai dasar dalam menganut penyelenggaraan pemerintah KBBI, mendefinisikan Pancasila sebagai dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusatan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikir dan prinsip Pancasila. Pokok pikir Pancasila adalah gagasan pokok atau asas Pancasila yang merupakan ideologi resmi negara Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, dijadikan landasan dalam seluruh aspek kehidupan negara. Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang 1945 atau pokok pikiran pembukaan Undang-Undang 1945 adalah nilai-nilai Pancasila. Prinsip-prinsip Pancasila ada 5. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila. 1. Ketuhanan menghormati dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan menghormati persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban dan menghargai kebersamaan beragama. 3. Persatuan menghormati persatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan individu. 4. Kerakyatan menghormati hak-hak manusia dan melindungi keberadilan dan kebebasan sebagai masyarakat. 5. Keadilan menghormati keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan menghargai pemerintahan yang adil dan kekompakan. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila memiliki kedudukan yang kuat dan tak bergoyangkan sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila menjadi landasan moral, ideologi, dan identitas nasional yang menjadi pijakan untuk membangun masyarakat yang adil, beradab, dan demokratis. Secara yuridis, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Undang-Undang Dasar
1945. Pengertian Undang-Undang 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebuah acuan dasar mengenai peraturan negara dan sebagai sebuah landasan hukum bagi negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah singkat Undang-Undang 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah Konstitusi Indonesia yang pertama kali dinyatakan pada tanggal 18 Agustus 1945 saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Undang-Undang 1945 mengalami beberapa perubahan sepanjang sejarahnya. Pada awalnya disusun dengan pengaruh pemikiran demokrasi Pancasila, kemudian diakui sebagai dasar negara. Sejumlah amandemen juga dilakukan untuk memperkuat aspek demokratis dan hak asasi manusia. Seiring perubahan zaman, 1945 terus mengalami perubahan guna menjawab tuntutan dan dinamika masyarakat Indonesia. Undang-Undang 1945 memiliki otoritas hukum tertinggi dalam sistem pemerintah negara Indonesia, sehingga seluruh lembaga negara di Indonesia harus tunduk pada Undang-Undang 1945 dan penyelenggaraan negara harus mengikuti ketentuan Undang-Undang 1945. Selain itu, setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Makna pembukaan Undang-Undang 1945. Makna pembukaan Undang-Undang 1945 yaitu: 1. Sumber motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk tetap hidup dalam suasana merdeka lahir dan batin. 2. Sumber cita-cita hukum dan moral dalam lingkungan nasional dan lingkup internasional. 3. Bernilai universal, yaitu artinya dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. 4. Bernilai lestari, artinya mampu menampung dinamika masyarakat dan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara. Alinea Undang-Undang 1945. Alinea pertama mengungkapkan suatu dalil objektif bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri keadilan dan peri kemanusiaan. 2. Mengungkapkan pernyataan subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan. Alinea kedua, 1. Mengungkapkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, yaitu negara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. 2. Menunjukkan adanya ketetapan dan ketajaman penilaian. Alinea ketiga, 1. Memuat motivasi spiritual yang luhur dan merupakan pengukuhan atas proklamasi kemerdekaan. 2. Menunjukkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Alinea keempat, 1. Menegaskan tujuan dan prinsip dasar untuk mencapai tujuan nasional. 2. Menegaskan bahwa Indonesia mempunyai visi yang sekaligus menjadi tujuan. 3. Menegaskan bahwa negara Indonesia berbentuk republik. 5. Menegaskan bahwa negara Indonesia mempunyai dasar falsafat Pancasila. Fungsi Undang-Undang 1945 adalah mengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi dan dilaksanakan, menentukan dengan jelas apa yang menjadi hak dan kewajiban negara, aparat
negara dan warga negara.